Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 akan menjelaskan materi geometri transformasi terkait teorema 10.3 dan teorema 10.4. Teorema 10.3 akan dijelaskan oleh Mbak Fitri. Silahkan. Ya, saya Fitri Ma'rufah yang akan menjelaskan tentang teorema 10.3. Pada teorema 10.3 yang berbunyi andaikan G dan H dua garis yang sejajar dan CD sebuah garis berarah tegak lurus pada G dengan C elemen G dan D elemen H, apabila AB sama dengan 2CD, maka GAB sama dengan MH/MG. Yang diketahui pada teorema 10.3 adalah garis G dan garis H. CD tegak lurus pada G, C elemen G, D elemen H. Akan dibuktikan AB sama dengan 2CD, maka GAB sama dengan MH/MG. Pada pembuktiannya, ambil titik P sebarang. Misal P aksen sama dengan GAB P dan P double aksen sama dengan MH/MG. Atau P double aksen translasi dari P pada garis G dilanjutkan pada garis H. Akan dibuktikan P aksen sama dengan P double aksen. Menurut definisi geseran, PP aksen sama dengan AB. Karena AB sama dengan 2CD, maka PP aksen sama dengan 2CD. Karena C elemen G, maka M titik C yang ditranslasikan pada garis G, kemudian dilanjutkan pada garis H, sama dengan MH/MC. Jadi, titik C ditranslasikan pada garis G dahulu, kemudian dilanjutkan pada garis H. Yang hasil akhirnya C double aksen. Ini berarti D titik tengah C double aksen. Sehingga C double aksen sama dengan 2CD. Berdasarkan teorema 10.1 diperoleh C aksen sama dengan P double aksen. C double aksen sama dengan P double aksen. Jadi C double aksen sama dengan 2CD sama dengan P aksen sama dengan P double aksen. Akibatnya P aksen sama dengan P double aksen. Jadi GABP atau geseran dari titik P dari vektor AB sama dengan MH/MGP, yaitu titik P yang ditranslasikan pada garis G dilanjutkan pada garis H. Karena P titik sebarang, maka GAB sama dengan MH/MG atau G geseran sama dengan MH/MG. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fari. Nah, dari teorema yang sudah disebutkan tadi dan sudah dijelaskan pembuktiannya, dapat kita simpulkan bahwa setiap geseran dari vektor AB itu dapat ditulis sebagai hasil kali dua refleksi
pada dua garis yang tegak lurus pada ruas garis berarah AB dan berjarak setengah AB. Nah, jika ruas garis berarah AB ini sebuah garis dan M merupakan di sini ya AB dari gambar, dan M titik tengah dari ruas garis AB, nanti dia ada di sini. Sedangkan G, H, dan N itu merupakan tiga garis masing-masing yang tegak lurus di A. Jadi di sini bisa kita gambarkan G-nya tegak lurus di garis AB, H-nya, dan N. Dan tegak lurus di A, di M maupun di B pada ruas garis berarah AB. Maka vektor AB, geseran dari vektor AB ini sama dengan translasi dari garis G, kemudian yang dilanjut dengan garis H, akan sama dengan translasi dari garis H yang dilanjutkan ke garis N. Karena setiap geseran sebagai hasil kali dua refleksi, sedangkan refleksi adalah suatu transformasi, maka suatu geseran adalah suatu transformasi yang merupakan isometri. Jadi, suatu refleksi adalah suatu isometri. Suatu geseran adalah suatu isometri langsung, sebab setiap refleksi adalah suatu isometri langsung. Ya, selanjutnya teorema 10.4 akan dijelaskan oleh Ida Fauzia. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Nawang. Baik, kita lanjut masuk ke teorema 10.4. Nah, di sini dikatakan, jika garis A ke B sebuah geseran, maka garis A ke B inverse sama dengan garis B ke A. Nah, kita buktikan ya di sini. Buktinya di sini dari teorema 10.3 yang baru disampaikan, geseran itu adalah hasil kali dua refleksi. Kemudian dari teorema 3.1, refleksi adalah transformasi. Kemudian dari teorema 6.1, tiap transformasi memiliki balikan. Nah, maka setiap geseran memiliki balikan. Nah, baik bisa diperhatikan dari gambar berikut. Itu titik A ini tegak lurus dengan garis G. Kemudian yang kedua di sini titik C itu tegak lurus dengan garis H. Dan yang selanjutnya titik B itu tegak lurus dengan garis N. Nah, dari uraian di atas ini kita peroleh garis A ke B atau vektor A, B di titik A itu sama dengan MH, MG, A. Nah, ini kita cerminkan dulu ya. Dari MG ke A, kita lihat garis G, kita cerminkan terhadap garis A itu menghasilkan dirinya sendiri. Nih, bagian sini ya. Garis G kita cerminkan terhadap titik A itu menghasilkan A. Ya, ini hasilnya. Kemudian kita cerminkan kembali. MH ke A kita cerminkan ya. Nih. Titik A kita cerminkan terhadap garis H itu menghasilkan B. Nah. Menghasilkan B. Kemudian selanjutnya garis A ke B di titik A itu juga sama dengan MN, MHA. Nah, kita ini cerminkan kembali. MH atau garis H kita cerminkan terhadap titik A itu menghasilkan B. Ini ya. Ini kita cerminkan terhadap A itu menghasilkan B. Nah, ini ya hasilnya B. Kemudian MN kita cerminkan dengan garis MN kita cerminkan terhadap titik B itu menghasilkan dirinya sendiri. Nih, bisa kita lihat ya teman-teman. Ganti warna dulu. Ini bisa kita lihat.
Ya. MN kita cerminkan terhadap garis B itu menghasilkan dirinya sendiri. Jadi hasilnya di sini B. Nah, jadi dapat kita simpulkan garis A ke B di titik A itu sama dengan MH MGA sama dengan MN MH A atau geseran A ke B sama dengan MH MG sama dengan MN MH. Nah, sedangkan untuk garis B ke A di titik B itu kita di sini dapat lihat adalah sama dengan MH MN B. Nah, kita cerminkan kembali di sini MN dengan B. Kita buat garis baru saja. Di sini ya. Kita buat garis baru, kita cerminkan ulang biar lebih mudah memahami. Di sini tadi A, kemudian C, titik B, garis H dan N. Nah, di sini tadi MHMG garis B atau kita baca aja GBAB itu sama dengan MHMN. Nah, kita cerminkan MN ke B itu menghasilkan dirinya sendiri. Ini bagian sini. Menghasilkan dirinya sendiri B. Kemudian kita cerminkan kembali MH. Kita cerminkan terhadap B itu menghasilkan A. Ini akan dicerminkan terhadap H. Jadi hasilnya adalah A. Kemudian di sini kita lihat lagi. Geseran B ke A di titik B itu sama dengan MG MHB. Nah, kita cerminkan lagi. H terhadap B. Nih, H terhadap B itu menghasilkan A. Jadi hasilnya di sini A. Kemudian kita cerminkan kembali. G dengan A itu menghasilkan dirinya sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan garis atau geseran B ke A, B itu sama dengan MH MNB sama dengan MG MHB atau GB garis geseran B ke A itu sama dengan MH MN sama dengan MG MH. Nah, sehingga di sini kita dapat simpulkan dari teorema yang di atas itu di sini sehingga GAB inverse itu sama dengan MNMH inverse. Di sini MH inverse, MN inverse itu menggunakan atau berdasarkan konsep transformasi. Ya, konsep transformasi. Transformasi ya tulisannya. Maaf. Kalau rada susah ya. Ini konsep transformasi ya. Kita ketahui bahwa konsep transformasi itu adalah balikan. Jadi MH inverse itu sama dengan MH. Kemudian MN inverse itu sama dengan MN. Nah, ini kita dapat buktikan di sini. Nah, jadi tadi MH MN itu sama dengan garis atau geseran B ke A. Nah, jadi dapat disimpulkan GAB inverse itu sama dengan GBA. Terbukti. Baik, mungkin itu penjelasan dari teorema 10.4 dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih. Kembalikan ke MC. Ya, terima kasih untuk Mbak Ida Fauziah, Mbak Fitri Mahar, Mbak Fari Hatun Hasanah. Sekian penjelasan materi dari kelompok 4. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeay.